Angkatan bersenjata Yaman dilaporkan meluncurkan rudal balistik hipersonik ke Bandara Ben Gurion, Israel sebagai balasan atas blokade dan agresi Tel Aviv di jalur Gaza. Mengutip dari Tasnim pada 28 Agustus, bahwa juru bicara militer Yaman Brigjen Yahya Sari menyebut operasi itu berhasil menghentikan aktivitas bandara dan memaksa warga sekitar mencari perlindungan. Ia menegaskan serangan ini merupakan bentuk dukungan bagi rakyat Palestina serta respon atas krisis kemanusiaan yang diakui dunia internasional. Sari mengatakan langkah ini adalah kewajiban agama dan moral Yaman. Ia juga menyebut Yaman adalah tanah yang menang dan menegaskan akan terus berkomitmen untuk memenuhi tugasnya supaya Palestina tidak mundur dari posisinya. Dilaporkan operasi militer Israel langka di pedesaan Damaskus telah berlangsung 2 hari. Mengutip dari Ynet News pada 28 Agustus bahwa serangan ini menggabungkan pesawat tak berawak hingga serangan udara berat dan pendaratan pasukan khusus. Patroli Suriah awalnya menemukan perangkat mata-mata di dekat Al-Kiswah, yaitu sekitar 10 km dari Bandara Internasional Damaskus. Serangan udara dilanjutkan hingga mencegah bala bantuan Suriah masuk ke lokasi. Malamnya, pesawat tempur Israel meluncurkan sekira 10 serangan tambahan terhadap fasilitas militer di area tersebut. Dilaporkan juga, pasukan khusus Israel menggunakan 4 helikopter di sekitar Jabal Mana. Pasukan ini beroperasi selama 2 jam tanpa bentrokan langsung, lalu mundur. Pemerintah Suriah mengecam serangan itu sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara. Dilaporkan serangan militer Israel langka di pedesaan Damaskus yang menewaskan sedikitnya 8 tentara Suriah. Operasi ini mencakup serangan udara dan pendaratan pasukan khusus yang berlangsung lebih dari 2 jam. Serangan diduga dimulai setelah patroli Suriah menemukan perangkat mata-mata di Al-Kiswah, yaitu sekitar 10 km dari Bandara Internasional Damaskus. Jet tempur Israel disebut meluncurkan sekitar 10 serangan ke fasilitas militer di wilayah itu. Mengutip dari Ynet News pada 28 Agustus, bahkan pasukan khusus Israel mendarat di pos militer dengan peralatan pencarian khusus, lalu menarik diri tanpa bentrokan langsung dengan pasukan Suriah. Pangkalan Jabal Mana yang dulunya dikelola Iran dan Hizbullah menjadi satu di antara lokasi operasi. Hingga kini, Israel tidak memberikan komentar meski selama ini kerap menargetkan fasilitas militer Iran serta kelompok sekutu di Suriah untuk mencegah ancaman di perbatasannya. Israel dilaporkan membantu organisasi intelijen keamanan Australia untuk membongkar 2 rencana serangan teror yang diduga dipimpin Iran. Meskipun hubungan diplomatik antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Anthony Albanese tengah tegang. Mengutip dari Ynet News pada 28 Agustus bahwa Israel memberikan informasi kunci terkait perangkat pembakar dalam plot Teheran. Meski penyelidikan sepenuhnya dilakukan ASIO, Badan Intelijen itu menilai Korps Garda Revolusi Islam berada di balik serangan antisemit di Melbourne dan restoran milik Yahudi di Sydney. Pejabat ASIO mengindikasikan tip dari mitra asing diyakini dari Israel membantu menguatkan temuan mereka. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan kehadiran Inspektur Badan Energi Atom Internasional di Iran hanya untuk mengawasi pengisian bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr. Mengutip dari Ynet News pada 27 Agustus bahwa ia menyatakan kerjasama dengan Badan Nuklir PBB itu tetap sepenuhnya mengikuti hukum Iran. Araghchi menjelaskan setiap permintaan kerjasama dengan IAEA wajib disetujui Dewan Keamanan Nasional tertinggi sebelum dijalankan. Hal ini sesuai undang-undang yang disahkan parlemen untuk memastikan seluruh interaksi dengan IAEA berada dalam kerangka yang melindungi kepentingan nasional. Ia menambahkan, keputusan penggantian bahan bakar di PLTN Bushehr akan dilakukan di bawah pengawasan IAEA namun tetap mematuhi aturan ketat dari legislatif Iran.